teman-teman itu gitu ya udah ya udah bagus ya, maksudnya sudah bisa tergambar dengan baik. Ini saya lihat dulu punyanya Mas Jerry, jadi sudah ada 3 gitu ya, identifikasi isunya gitu ya, kemudian perannya sebagai ASN itu seperti apa, penyebabnya, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, serta rekomendasinya yang ingin diberikan gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit gitu ya untuk menemukan isu pelayanan di kerja ini kan karena mungkin kalian sudah kurang lebih 7 bulan ya bekerja ya, udah jadi paling enggak udah tahulah kira-kira gitu ya apa sih selama ini yang menjadi mungkin boleh dibilang permasalahan gitu ya, sedikit ada hal-hal yang mungkin kurang gitu ya dalam yang apa yang kita lakukan. Nah, ini bisa kita angkat menjadi sebuah isu gitu ya. Nah, jadi mungkin langkah pertama itu ya kita melakukan namanya scanning environmental ya. Jadi kita melihat dulu lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita petakan dulu nih di lingkungan unit kerja kita gitu ya. Kira-kira apa sih yang selama ini yang saya lakukan yang kayaknya tuh kurang pas gitu ya. Karena mungkin kita pasti punya konsep ideal ya, bagaimana sih pekerjaan itu misalnya dapat kita lakukan dengan baik gitu ya, kita bisa hasilnya juga kita suka gitu ya, hasilnya itu bisa maksimal. Nah, itu kan kita lakukan scanning dulu gitu ya terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian baru kita dari scanning itu mungkin akan muncul beberapa masalah ya, mungkin 1, mungkin 2 gitu ya. Nah, dari masalah-masalah yang ada itulah baru kita membuat semacam analisis kecil-kecilan lah versi kita gitu ya, sebelum mungkin nanti kita lempar ke unit kerja kita untuk mungkin sama-sama kita lakukan pembahasan bersama gitu ya. Nah, dari analisis sederhana yang kita lakukan itu, jadi udah tergambar di dalamnya itu tentang konsep-konsep gagasan-gagasan yang sifatnya memunculkan ide-ide kreatif gitu ya dalam analisis yang kita lakukan tadi gitu ya, versi kita tadi gitu ya. Nah, kita juga mampu memetakan gitu ya, artinya dari analisis yang kita lakukan itu perannya si A itu seperti ini terkait dengan pekerjaan kita ya, karena kan kita tadi WOG konsepnya ya, salah satunya ya, saling berhubungan, berkolaborasi dengan yang lain. Oh, ternyata si B itu seperti ini perannya dalam hubungannya dengan tupoksi yang kita lakukan gitu. Nah, setelah kita melakukan analisis seperti itu ya, memetakan siapa-siapa saja yang terkait dalam isu-isu yang akan kita angkat itu, barulah kita mungkin membuat gitu ya rencana-rencana kegiatan pemecahan masalah gitu ya. Nah, ini tentu saja kita kaitkan dengan substansi dari mata pelatihan gitu ya. Kemudian kita identifikasi implikasinya seperti apa, dampaknya, kemudian manfaatnya apa gitu ya dari isu-isu yang kita angkat tersebut gitu ya. Nah, kira-kira udah punya gambaran ya, insya Allah sih. Karena saya lihat tadi isu-isunya bagus-bagus kok ya yang diangkat. Nah, kemudian setelah isu-isu itu nanti sudah kita temukan gitu ya di unit layanan kerja kita atau di unit kerja kita, barulah nanti kita mengidentifikasi gitu ya isu-isu tersebut, keterkaitannya gitu ya antara
nilai-nilai nilai-nilai dasar ASN tadi, apakah dia masuk ranah pelayanan publik, apakah dia masuk manajemen ASN, apakah masuk di whole of government, atau mungkin bisa ketiga-tiganya gitu ya masuk. Nah, itu nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Jadi nggak bisa juga nggak cuma salah satu itu. Nah, nanti kita susun dengan metode, kalau selama ini sih yang biasa kita gunakan itu pakai USG ya, pakai teknik USG gitu ya, yang urgensi, seriousness, dan growth. Jadi kalau urgensi itu ya seberapa mendesak gitu ya isu tersebut harus segera kita bahas. Berarti isu itu sangat-sangat penting gitu ya untuk cepat kita carikan solusinya. Oh, misal sebentar lagi mau pemilihan kepala daerah misalnya. Itu perasaan saya ya, meskipun pemilihannya itu masih nanti 2 tahun lagi gitu ya, tapi kok kayaknya tuh dari sekarang tuh juga udah, karena saya punya juga ya adik ipar gitu ya yang kerja di KPU, jadi saya tuh ngelihat dia tuh udah sibuk juga gitu sebelum pelaksanaan pilkada gitu ya. Nah itu kan mungkin ada hal-hal yang serius yang harus segera dilaksanakan gitu ya, supaya menuju ke nanti pada prosesnya udah nggak ada masalah lagi. Nah itu seberapa mendesak ya kebutuhan isu tersebut untuk segera dicarikan solusinya. Nah kemudian seriousness. Nah di dalam pemecahan dengan seriousness ini tentu saja kita akan melihat gitu ya, apakah masalah tersebut atau isu itu perlu segera untuk dibahas gitu ya, karena mungkin mengingat akibat yang akan ditimbulkan gitu ya jika masalah tersebut tidak segera diatasi gitu ya. Nah ini juga penting gitu ya kita melihat gitu ya keseriusan dari isu yang akan kita angkat tersebut. Kemudian juga growth. Nah jadi kita melihat bagaimana tingkat dari perkembangan masalah tersebut gitu ya. Apakah segera gitu ya bisa kita analisis gitu ya, segera harus kita carikan solusinya. Nah itu kan yang pasti kita sendiri gitu ya yang paling mengetahui gitu ya apakah isu-isu tersebut memang mendesak untuk segera kita carikan solusinya. Nah ini mungkin untuk pengantar gitu ya, bagaimana kita memilih isu-isu yang akan kita angkat dalam rancangan aktualisasi kita. Nah, kalianlah yang paling mengetahui gitu ya hal-hal yang terkait dengan tupoksi kalian. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau besok itu coaching agenda ya? Iya Bu, jam 9 bisa Bu. Oh jam 9 ya, sama Ibu Hana ya kalau nggak salah ya. Oke, nanti mungkin saya coba ikutan juga gitu ya pada saat coaching agenda nanti. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu. Nanti hari Sabtu itu, nanti saya info lah ya di grup. Nanti linknya nanti saya bagikan, nanti pakai link saya aja, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa gabung ya di situ. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Pemilihan isunya udah ini ya, udah tahu semua ya. Udah paham ya. Ya, siap.
Siap Mas Tri. Oh iya, sebenarnya nggak ada patokannya sih harus pakai USG, bisa pakai teknik yang lain tuh. Kalau yang lain tuh apa ya? Yang kayak fishbone itu ya, tulang ikan gitu ya. Cuma memang dia lebih ini sih, lebih jelimet gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian punya apa teknik yang lain, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh saja. Semua kita bebaskan. Kolaborasi juga boleh, maksudnya dari teknik dengan teknik dengan teknik USG misalnya atau dengan teknik yang lain, monggo saja silahkan. Ya, jadi mungkin isu-isu tadi sumbernya itu ya bisa dari dari kalian sendiri, bisa dari unit kerja, kemudian juga bisa dari organisasi secara umum gitu ya, yang kalian identifikasi lah gitu. Oke. Ada lagi yang lain, Mbak? Kalau Sabtu nggak ada ini kan ya Mas ya, nggak ada maksudnya nggak sibuk gitu ya, nggak ada agenda lain gitu ya, cuma ya istirahat saja gitu kayak di rumah. Tadi itu saya lihat videonya siapa ya tadi yang ada Bawaslu Kaltim itu di Kaltim ya, yang tadi ada duduk-duduk gitu di kursinya itu di Bawaslu Kaltim ya. Nggak pernah Mas masuk ke Bawaslu Kaltim. Di Bawaslu Kaltim, Bu. Oh iya. Itu kantornya di di mana? Di MT Haryono ya? Ya, MT Haryono, Bu, di atas sedikit. Oh iya. Depannya ini, kita KBN. Iya. Dulu tuh kantoran juga di MT Haryono Mas, jadi kita sempat berapa tahun ya dulu di situ sebelum pindah ke Ring Road ini. Kan masih pinjam punyanya Pemprov juga tuh waktu itu. Tahun 2005 sampai 2009 deh kayaknya di situ. 2010 udah pindah ke Ring Road. Yang di depannya kantor PU tuh, kantor LAN dulu di situ. Di sampingnya Kemenhumham. Nah, itu tuh dulu tuh kantor kita di situ. Jadi udah ini gitu udah sering. Oh iya tuh kalau nggak salah dulu juga ada sih alumni PIM 3 Bawaslu, tapi kayaknya yang baru meninggal itu loh Mas, kemarin kena COVID. Siapa ya? Almarhum. Siapa Mas? Almarhum Sanjaya Kak, Bu. Bukan, siapa ya Pak Budiansah Pak siapa? Budi. Oh ya. Oh, jadi beliau terakhir itu maksudnya masih di situ Mas? Meninggalnya kebetulan pada saat tidak di Bawaslu lagi. Oh. Iya, jadi sudah sempat digantikan oleh Kasek yang baru. Oh gitu, ya sih soalnya beliau dulu waktu ikut PIM 3 di kantor di Bawaslu waktu itu organisasinya. Oh iya. Baik teman-teman, ada yang ingin disampaikan lagi? Wah, Mas Tri udah pegang pipinya tuh. Oke Mas, kalau nggak ada lagi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti saya info di grup kapan kita akan ketemuannya hari Sabtu. Kira-kira enaknya apa? Pagi apa sore? Kalau sore jangan, kalian mau malam mingguan. Oke, ini protes nanti Bu. Oke deh, siap. Pokoknya saya ini aja ya di grup ya. Oke, makasih banyak ya atas kehadirannya pada sore hari ini. Sehat selalu dan sukses terus buat teman-teman semua. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kasih bisa live. Siap, Mas Tri. Mas Tri kapan main ke Bontang, Mas? Tagih gajinya nanti Mas Adi. Tagih, Mas. Itu sudah.